Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana katsirin minal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali bih. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi. Alhamdulillah, jamaah rahimani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam dan nikmat kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini. Karena kata Rasulullah SAW, salah satu jalan yang memudahkan kita untuk menuju surga adalah jalan menuntut ilmu. Sebagaimana di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita semua kelak mudah jalannya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya. Semoga salawat yang kita baca mendekatkan kita kelak di dalam surga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aqrabun nasi ilayya aktsaruhum sholatan alaih. Manusia yang paling dekat denganku di surga adalah manusia yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Jamaah rahimani rahimakumullah, sesuai tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang memiliki sikap atau sifat orang-orang yang akan menyebabkan dia dijauhkan dari api neraka. Karena jamaah rahimani rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pasti selalu berdoa, minimal selepas sholat pasti doa kita doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang ada di surah Al-Baqarah ayat ke-201 itu, kalau saya tidak hilaf, 201 adalah doa yang kata para ulama doa sapu jagat. Karena doanya include kita meminta kepada Allah, ya Allah atina fid dunya hasanah, berikan kami kehidupan yang baik di dunia, berikan kami kehidupan yang baik di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa doa minta dijauhkan dari api neraka itu disebutkan secara khusus? Karena memang api neraka itu, ibu-ibu, dari namanya saja sudah annar, neraka. Dari namanya saja sudah seram. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang neraka, beliau sedih, beliau bayangkan bagaimana kengerian neraka. Jangan sampai umatku nanti masuk ke dalam neraka. Ketika dibaca surah Al-Ma'arij yang bunyinya kalla innaha lagha, sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu lagha. Lagha itu api yang bergolak, nazza'atan lisyawa, yang bisa membuat kulit kepala mengelupas. Tad'u man adbara wa tawalla, saling memanggil itu orang-orang yang berpaling dan membelakangi, artinya membalik dari agama. Wa jama'a fa'auha, yaitu orang-orang
yang mengumpulkan harta bendanya, lalu dia hanya kumpulkan, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berinfak. Ketika membaca ayat itu, ibu-ibu sekalian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai pingsan itu mendengar kata-kata kalla innaha ladzon. Sekali-kali tidak, api neraka itu adalah api yang berkobar, yang menyala-nyala, nazza'atan lisyawa, yang bisa membuat kulit kepala itu terkelupas. Itu betapa ngerinya itu. Jadi neraka itu sesuatu yang sangat ngeri. Maka kalau kemarin, kalau saya tidak salah, ada film Siksa Api Neraka di bioskop. Orang-orang banyak mau nonton, tapi habis nonton gembira yang gembira. Maka di sebagian negara film itu katanya dilarang, karena tidak begitu siksa api neraka itu. Kalau orang yang paham betul seperti Umar bin Abdul Aziz mau pingsan kalau membaca ayat tentang api neraka. Kita malah cari hiburan mau lihat siksa api neraka. Itu kan bagaimana itu ya. Bahkan ada orang, Bu, saya pernah dapat langsung kapan hari ada sedikit musibah yang ada orang, anak-anak berkelahi, kita harus menengahi. Salah satu orang tuanya ngotot, tidak mau didamai. Karena ini kasus biasa saja, kita usahakan damai saja, Bu, saling memaafkan. Apa kata salah satu orang tuanya? Tidak ada, Ustaz, kata damai. Bahkan kalau saya harus mati, akan saya teruskan. Bapaknya timpalin. Bahkan, Ustaz, kalau saya harus masuk neraka, saya mau masuk besok juga. Astagfirullahaladzim. Disangkanya neraka itu kayak masuk mall yang gak ada AC-nya itu. Nanti bisa keluar lagi, bisa masuk lagi. Nah begitu, nazza'atan lisyawa, kulit kepala itu terkelupas. Mau masuk api neraka sudah terkelupas itu. Saking perihnya siksa api neraka. Maka wajar di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah, setelah minta kehidupan yang baik di dunia, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta khusus agar dijauhkan dari api neraka. Semoga kita semua dijaga dari api neraka. Minimal kalaupun kita marah banget, jangan sampai kita, kalaupun saya harus masuk neraka, mau saya masuk. Jangan, Bu. Tidak boleh begitu ya. Disangkanya neraka itu tempat main-main gitu. Bisa keluar masuk. Nah, di contoh lagi, Bu, ada tabi'in yang bernama Abdullah. Beliau ketika membaca wa idza ulqu minha makanan dhayyiqan muqarranina da'u hunalika subura. Ketika membaca ayat ini, apabila penduduk neraka itu dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dalam keadaan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Orang nanti yang mau masuk neraka itu ketika mau dilemparkan saja dia berteriak, kenapa saya pernah jadi manusia? Kenapa tidak saya jadi debu saja? Saking begitunya. Ada tabi'in, seorang ulama yang bernama Abdullah, beliau lagi sakit. Ternyata orang yang membaca Al-Quran, yang menunggunya baca Al-Quran, ketika membaca ayat ini, beliau langsung berdiri sempoyongan, menangis sejadi-jadinya. Kata orang yang menunggu, kenapa wahai Abdullah? Saya mendengar ayat itu, orang-orang yang akan masuk neraka dilemparkan ke tempat yang sempit, dan mereka berteriak meraung-raung dengan mengatakan da'au hunalika suburo. Semoga, kenapa saya tidak jadi debu saja, saking ngerinya. Kata Abdullah apa? Langsung tidak terbayang sakitku. Jangan-jangan aku masuk dari orang itu, maka aku tidak mau berbaring, aku mau beribadah saja. Saking ngerinya api neraka. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam api neraka juga salah satu kengerian api neraka kita bisa lihat di surah Al-A'raf ayat ke-41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Orang-orang yang masuk neraka tikarnya itu, Bu, dari api neraka,
dari api dan mereka punya selimut dari api. Di bawahnya api, di atasnya api. Itu saking ngerinya api neraka. Wa kadzalika najzi zalimin. Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita tahu sikap-sikap atau sifat-sifat orang yang bisa dijauhkan Allah dari api neraka. Salah satunya ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ada hadis riwayat Imam Ahmad yang Rasulullah SAW bersabda, hurrima 'alan nari hayyinun, hurrima 'alan nari hayyinun layyinun sahlun qaribun minan nas. Ini Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, di dalam kitab Musnad Ahmad. Apa kata Nabi? Diharamkan masuk neraka 4 golongan. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga sahlun, yang keempat qaribun minan nas. Siapa mereka? Yang pertama hayyin, yaitu orang-orang yang hayyin itu, Bu, di dalam Kamus Sudurul Zahab adalah man lahu tawadhu fil qalb. Orang yang memiliki sikap rendah hati. Orang yang tidak sombong adalah orang yang akan dijauhkan dari api neraka. Jadi yang pertama yang akan dijauhkan dari api neraka, orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong. Apa tawadhu itu? Orang yang memiliki rendah hati, bukan rendah diri. Orang yang rendah diri tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, orang yang merendahkan dirinya untuk orang lain maka hilang sepertiga agamanya. Orang yang merendahkan dirinya kepada orang lain karena dunianya, hilang sepertiga agamanya. Orang yang rendah hati, tidak tinggi hati, khususnya kepada orang yang dinilai dari agamanya, bertambah sepertiga agamanya. Itu kebalikan saja, tapi kita lihat prakteknya. Bagaimana sikap kita kalau ada orang datang, ibu-ibu yang pengurus sekolah misalnya, besok mau datang pimpinan pesantren ini, bagaimana kira-kira kita menyiapkan? Ya alhamdulillah kita siapkan, ada air putih, ada buah-buahan, ada apa. Tapi kalau dibilang besok mau datang Menteri Pendidikan, kira-kira gimana itu, Bu? Yang nyiapkan itu lebih sibuk yang datang pimpinan pesantren atau lebih sibuk yang besok mau datang komisaris batubara Gunung Bayan? Kira-kira lebih mana itu, Bu, yang lebih dipersiapkan itu? Nah, itu sikap kita. Bagaimana, Ustaz? Berarti tidak boleh dipersiapkan? Ya persiapkan, tapi persiapkan mereka karena mereka sebagai manusia, sebagai tamu. Jangan dibedakan karena satunya orang kaya, satunya orang biasa. Nah, kita ibu-ibu, mohon maaf ya, terutama kalau ada tetangga yang ketok pintu, baru dilihat sama siapa yang datang. Anu, Bu, si A, yang kebetulan si A ini orang miskin. Kira-kira kita cepat nggak buka pintu itu? Nanti jangan-jangan sebagian kita bilang paling mau ngutang lagi gitu. Nggak mau dibuka pintu. Tapi pas yang ngetok, siapa yang di luar? Nak, anu, Bu, istrinya atasannya bapak. Wih, sampai lupa jilbabnya, langsung dibuka. Itu, Bu. Nah, itu sikap kita yang mau diperbaiki. Padahal apa kata Nabi? Innama tunsoruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kita ini aman, kita ini tidak dapat musibah, kita ini ditolong karena orang-orang miskin yang doanya itu lebih diterima. Tapi sikap kita kalau ada orang miskin, tidak juga benci tapi tidak mendekat. Tapi kalau ada orang kaya, tidak juga cinta tapi mau betul kita dianggap keluarga gitu ya. Gitu. Kalau begitu kita bermasalah berarti.
Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW masih di dalam Musnad Ahmad, wa ma tawaddo'a ahadun lillah illa rafa'allahu azza wa jalla. Tidak ada orang yang rendah hati karena Allah, pasti Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi kita nilai sudah, kita menghormati orang ini karena Allah atau kita menghormati orang ini karena kedudukan dunianya. Kalau memang kita karena Allah, harusnya tidak ada perbedaan. Kalau yang datang itu orang miskin yang minta tolong, bahkan pengemis begitu ya, yang butuh makan, ya kita, oh iya, kita harus menolong. Yang tamu yang datang itu minta makan, atau tamu yang datang itu yang pernah memberi kita pekerjaan, harusnya sama-sama karena Allah, tidak kita bedakan gitu ya. Itulah yang dimaksud sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Orang yang imannya benar kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan muliakan tamunya. Maka sikap yang pertama ini, ibu-ibu, sikap rendah hati, sikap tidak sombong. Kemudian kita tanya lagi, apa itu sikap sombong? Sombong itu di dalam definisi agama adalah badlul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Terkadang kita dikasih tahu oleh anak kita yang masih TK, PAUD itu kan diajarin doa-doa, tidak boleh makan pakai tangan kiri. Kalau makan harus basmalah, harus baca doa. Datang anak kita mau makan, Umi, jangan langsung makan, harus berdoa. Kalau kita sebut, kamu masih anak TK, itu udah anak TK, Umi sudah dewasa, sudah menolak kebenaran ini. Kebenaran itu datang dari siapa saja. Kebetulan kita ini kepala sekolah, dikasih tahu guru, bahkan bagian umum atau kalau dulu pesuruh di sekolah itu, ya tidak ada bedanya dengan yang ngasih tahu atasan kita. Itulah orang-orang yang tidak sombong, tidak menolak kebenaran, tidak pernah meremehkan manusia. Dan celakanya ibu-ibu, orang-orang yang memiliki sikap sombong, apa kata Nabi di dalam riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada mithqala dzarrah, ada setitik rasa sombong. Ada setitik rasa sombong, merasa lebih dari orang lain, belum masuk surga. Kapan masuknya? Dihilangkan dulu, dicuci dulu. Dicucinya dengan api neraka. Waliyadzubillah. Bukan dicuci kita di rumah pakai mesin cuci hilang. Ini dicucinya pakai api neraka. Maka kita selalu berusaha hilangkan rasa sombong, bentuk sikap rendah hati, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Karena ibu-ibu, sejatinya kita ini, saya dan kita semua, kita itu dihormatin orang karena orang belum tahu aib kita. Kalau orang tahu siapa di balik topeng saya ini, mungkin tidak mau ibu-ibu duduk di depan mendengarkan itu. Itulah yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, laukana lil itsmi rihan ma jalasa ahadun ilai. Seandainya dosa itu memiliki bau, tidak mungkin ada orang yang mau duduk di dekatku. Kita bersyukur Allah menutupi aib kita sehingga yang tampak yang bagus-bagus. Kalau begitu, apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan? Banyaknya dosa kita, banyaknya kesalahan kita. Kok bisa kita masih menyombongkan diri? Dan sombong itu ibu-ibu, kata para ulama, lahir awalnya dari sikap ta'ajub, dari sikap merasa wah pada diri sendiri. Nah itu kalau santri, Bu, saya banyak santri, sering saya larang itu. Kalau pegang Al-Quran, ada
di lembarnya itu, di bagian sampulnya itu ada kaca. Nanti kalau tidak ngaca terus. Nah itu tuh orang sombong itu karena lahir dari itu. Takjub ketika lihat cermin, bukan membaca doa Allahumma kama hasan kholki fasin huluki, bukan membaca itu, langsung lihat cermin, ya Allah cantik betul aku ya Allah. Yang begitu itu nanti melihat kagum pada dirinya sendiri, lihat orang lain temannya, tasnya ini paling KW gitu ya. Lihat teman ini, nah begitu, karena dia kagum pada dirinya sendiri, baik urusan fisik atau urusan ibadah. Kalau sudah kagum pada dirinya sendiri, kata Ibnu Athaillah, habis semua amal ibadahnya itu. Orang yang sudah kagum itu, maka ketika kita habis sholat, kita baca apa? Astaghfirullah. Nah ada orang habis sholat langsung alhamdulillah ya Allah, aku solehan betul ya Allah. Nah ada begitu istighfar kita. Nah tapi celakanya kita terkadang ini karena kita tidak jarang, termasuk saya dan mungkin sebagian dari kita, karena kita jarang meresapi makna-makna Al-Quran yang kita baca. Padahal Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam bahasan ilmu nahwu, ilmu balaghah, alif lamnya itu namanya alif lam lil ghayah. Semua pujian hanya berhak milik Allah. Kita lagi baca alhamdulillah, terkadang ketika kita dipuji orang, kita malah senang gitu. Padahal kita berkeyakinan pujian itu hanya berhak milik Allah. Ibu kok baik betul ya, alhamdulillah nak, ibu memang baik, dengan perasaan senang begitu. Kita merasa oh ya sebaik memang saya. Padahal Bu, kita lagi ucapkan yang berhak dipuji itu Allah. Nah, saya dapat pertolongan dari Allah. Maka Rasulullah itu Bu, kalau dipuji beliau tidak begitu. Apa kata Rasulullah ketika mendapat pujian? Sunnahnya silahkan ditulis ya. Kata Rasulullah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Itu sunnahnya Bu. Ya Allah, jangan siksa aku karena pujian yang mereka berikan. Itu sunnahnya ketika mendapat pujian. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun wasturni bima la ya'lamun, dan tutupi aibku yang belum mereka ketahui. Waj'alni khairum mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada persangkaan mereka. Ini kata-kata yang sunnah kalau dipuji oleh orang lain. Minimal kalau tidak begitu di dalam hati kita, la haula wala quwata illa billah. Atau minimal yang pertama tadi, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa aku sebab apa yang mereka ucapkan. Karena memang kita belum pantas, tidak pantas mendapat pujian, dan pujian itu banyak yang mencelakakan. Bahkan anak kecil kalau sering ditampilkan, sering dipuji, biasanya mendapatkan penyakit ain. Nah itu Bu, karena sebab pujian, apalagi mujinya tidak menggunakan Masya Allah, Alhamdulillah. Nah kalau tidak diikutin begitu, bisa jadi mendapatkan penyakit ain. Maka ibu-ibu kalau kita dipuji, ya sadar diri, ya Allah, di dalam hati, untung saja engkau tutupi aibku. Padahal kalau mereka tahu aibku, jangankan memuji itu Bu. Kata Ibrahim bin Adham, dekat saja tidak mau. Nah itu yang pertama. Yang pertama adalah hayyin, sikap rendah hati. Yang kedua sikap layyin. Layyin itu lembut, lemah lembut. Orang yang dijauhkan dari neraka selain rendah hati, yang kedua lemah lembut, tidak kasar, tidak bengis, tidak beringas gitu ya. Nah itu kan terkadang sikap lembut itu akan terkikis kalau kita kembali lagi merasa kita sudah lebih. Itu Bu,
Orang kalau dia merasa di bawah, tidak mungkin marah-marah. Ibu, walaupun kepala sekolahnya salah, tidak mungkin marah-marah, paling senyum-senyum gitu ya. Kayaknya tidak begitu, Bu. Coba kalau kita merasa di atas, ada anak buah kita salah kita, marah kita. Nah, gitu. Jadi sikap layyin, lemah lembut itu, Bu, kata Imam At-Tabari ketika menafsiri Ali Imran 159, itu salah satu sikap Nabi Muhammad SAW yang paling menonjol adalah sikap lembut. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, karena sebab kasih sayang Allah kepadamu Muhammad, sebab rahmat Allah Muhammad kepadamu, lintalahum, engkau berlemah lembut dengan pengikutmu, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Walau kunta fadhon, jika engkau, fadhon itu apa ya? Fadhon itu kaku. Jika engkau kaku, ghalidhal qalbi, keras hatinya, lam faddu min haulik, pasti tidak ada pengikutmu sebanyak ini, pasti orang-orang berpaling darimu. Kalau sekarang kan banyak itu, Bu, orang-orang yang keras hatinya atau paling tidak kaku. Orang belum dikasih tahu kalau pakai jilbab itu wajib, belum tahu misalnya melepas jilbab itu nanti menyebabkan masuk neraka, langsung kita vonis tidak berjilbab masuk neraka ya. Begitu, itu orang-orang kaku begitu ya. Jadi tidak bisa kita kaku. Kalau kita kaku di sekitar rumah kita, ada orang, mohon maaf, misalnya di sekitar kita banyak suka karaokean, kita malah tidak mendekat, sudah jauhin dia tidak pernah ikut kita ngaji, kita jauhi. Kapan mereka ini mau baik? Maka Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Semua Nabi Muhammad SAW dekati. Dan jangan dibayangkan sahabat Nabi Muhammad itu seperti Abu Bakar semua, seperti Abu Bakar yang santun, lemah lembut, suka senyum. Ada juga sahabat Nabi, bahkan sahabat paling mulia, sahabat Umar, yang di dalam riwayat itu jangankan manusia ya, setan saja kalau ada Umar cari jalan yang lain. Ada Umar cari jalan yang lain itu. Tapi karena tersentuh Islam, Umar itu, Bu, pendiriannya tetap kokoh. Jadi Umar itu, Bu, ada kisah yang tentang fikih kencing itu. Ada Nabi Muhammad SAW lagi sholat, kemudian turun orang Badui, orang gunung, turun karena dengar katanya telah turun Nabi terakhir. Turun dia ingin menemui Nabi. Ditanya, mana Muhammad? Masih sholat, tunggu. Oh, kalau masih sholat, saya kencing dulu. Kencing dia di pojokan masjid itu. Apa yang dilakukan Umar, Bu? Langsung dicabut pedangnya. Panggal orang ini. Tapi Muhammad segala datang, kata Nabi Muhammad, Umar, tinggalkan Umar, tidak usah. Nah, gitu ya. Kata Umar, ini kencing di masjid, wahai Nabi. Sudah, apa diusir aja? Kata sahabat yang lain, tidak usah. Jangan diusir. Biarkan dia tuntas kencingnya. Luar biasa ya. Nabi Muhammad itu kalau ada orang kencing di masjid, tidak usah diusir, biarin tuntas kencingnya. Karena ini laki-laki, Bu. Kalau dia diusir, kemana-mana kencingnya itu. Nah, karena kalau kencing dibiarin di situ saja. Apa setelah itu? Kata Nabi Muhammad, wahai Tuan, apa maumu? Enggak, aku cuma mau bertemu denganmu. Oke, kalau sudah silahkan pulang. Disuruh pulang, Bu, orang itu. Orang yang kencing di masjid pulang. Umar itu masih tidak terima ya. Kenapa tidak diizinkan dipenggal kepalanya Nabi? Biarkan Umar, dia tidak tahu. Gitu. Kemudian Nabi menyampaikan, ambilkan air, siram kencingnya. Itu jadi suci, sudah boleh orang sholat di situ. Kata ulama, hadis ini adalah hadis tentang pembelajaran bagaimana mensucikan air kencing. Tapi ingat, Bu, masjidnya bukan marmer dan ada hambalnya seperti ini. Kalau ada anak ibu kencing di situ, jangan suruh ambilkan air siram, bisa kemana-mana itu, Bu. Nah, ini nanti dibahas di fikih toharoh. Nah, ini misalnya ya, kalau ada karpetnya tentu dicuci, mau diapain lagi?
kencing di sini diambil dicuci. Kalau ndak ada karpetnya, kencing di pojokan situ, misalnya nih suatu saat ibu-ibu datang ke masjid, kencing anaknya di pojokan, mau diapain tuh Bu? Ambilkan air Ustaz? Jangan, tambah menyebar itu. Bagaimana caranya? Ya sudah Ustaz, pulang aja, pura-pura ndak tahu, ya dosa. Maka ibu-ibu bersihkan itu. Najis itu di dalam ilmu fikih ada najis hissi, ada najis aini namanya. Ada barang najis, ada kena sudah hilang najisnya. Maka solusinya air kencingnya itu Bu dikasih tanda dulu. Kalau ya suruh tunggulah kasih tanda, kemudian dihilangkan bentuk najisnya sampai hilang baunya, tidak kelihatan barangnya sampai hilang gitu ya. Nah kemudian itu sudah berubah menjadi najis hissi, sifatnya saja yang najis. Pakai tisu basah, misal pakai tisu sampai hilang, tapi itu masih ada najisnya itu. Caranya bagaimana? Baru inilah yang kata Imam Syafi'i, dipercikkan air saja, baru itu menjadi suci. Nah itu sudah najis paling ringan itu, namanya najis hissi. Selesai kan masalahnya? Kalau diambilkan air, berapa gentong semasjid ini mau disiram gitu ya, dan itu harus keluar semua. Nah itu pentingnya kita belajar ilmu fikih. Nah salah satunya diajarkan dari hadis tadi yang luar biasa Bu. Ternyata Badui yang keluar dari masjid itu langsung berpaling dan nangis kepada Nabi Muhammad, engkau betul-betul Nabi, aku kencing saja tidak diusir, maka aku bersaksi engkau utusan Allah, Allah Tuhanku. Aku mau pulang ke kampungku, semua orang akan aku ajak masuk Islam. Itu Bu, sebab apa? Hati lembut. Kalau ada orang kencing di sini, kira-kira mau diapain sama jamaah ini? Teriak itu, dipanggilkan satpam, panggil polisi, penjara Pak, penjara. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Contoh lain, jadi ini sahabat Nabi kan, sahabat itu orang yang beriman bertemu dengan Nabi, sahabat. Jadi sahabat tidak bisa dibandingkan kita, walaupun disebut Badui, tidak ada apa-apanya kita. Contoh lagi, Nabi Muhammad itu Bu, temannya memang banyak juga yang unik. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan orang berpuasa yang di dalam Al-Quran itu tidak boleh menggauli istrinya, tiba-tiba ada sahabat yang mohon maaf penasaran lah, tidak kuat, akhirnya dia gauli istrinya. Setelah bulan Ramadan, ya mungkin kayak kita Syawal ya, setelah Syawal ada seorang yang datang kepada Nabi, nangis-nangis, ya Nabi, aku melakukan dosa besar. Apa dosamu? Kata Nabi, aku malu ya Nabi. Sampaikan saja, mari nanti kutunjukkan cara untuk bertobatnya. Dan sahabat itu mengatakan, aku batal puasa. Kata Nabi, ganti, tapi batalnya karena menggauli istri. Maka kata Nabi, engkau harus membebaskan budak. Aku ini mau bebaskan budak. Gimana ya Nabi? Syukur-syukur aku tidak jadi budak. Maka kata Nabi, kalau tidak bisa, maka berpuasa berapa? 2 bulan berturut. Nyengir lagi sahabat ibu, sebulan aja tidak kuat, gimana mau 2 bulan gitu ya. Apa kata Nabi? Kalau begitu beri makan orang miskin. Tidak punya uang juga ya Nabi. Kata Nabi, parah sahabat ini, sudah dia melanggar yang dilarang, tidak punya uang, disuruh puasa tidak kuat, suruh ngasih makan tidak punya. Akhirnya Nabi ambil stok makanan di rumahnya, kurmanya, dibawa itu semua. Ini wahai sahabatku, engkau bagikan ke orang-orang yang paling miskin di tempatmu. Nanya lagi, ini orang yang paling miskin? Iya, kata sahabat itu, tidak ada yang lebih miskin dari keluargaku. Maka Nabi tersenyum, kemudian Nabi bilang, sudah, bawa makan dengan anak istrimu, tapi jangan diulangi ya. Itu luar biasa Bu ya. Kalau sekarang jangan dicoba Bu ya. Ibu-ibu datang ke polisi baru mengaku saya mencuri Pak, ditangkap Bu. Nah itu kenapa Nabi Muhammad SAW hatinya lembut, tidak kasar, tidak kan. Islam seperti inilah yang mau kita tampilkan Bu, dari ibu-ibu yang sudah aktif mengaji, ikut pengajian, ngajak orang itu bagaimana buat orang tidak tersinggung. Kan itu yang paling penting ya, tatapan buat orang tidak tersinggung.
terkadang kita memuji saja sambil nyinggung. Itu ya. Ada orang pakai pakaian baru beli di pasar loak ya, tersinggung orang padahal mau memuji gitu. Nah, itu yang mau kita perbaiki agar kita bisa menjadi orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Karena dua tadi, yang kedua layyin, dan sikap lemah lembut, Bu, kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim, adalah pangkal dari semua kebaikan. Maka Nabi menyampaikan, mayyahrumir rifqa yahrumil khair. Siapa yang tidak memiliki sikap lembut pasti tidak akan memiliki sikap baik. Orang kalau sudah kasar, sudah kaku, susah ditemui baiknya, Bu. Kita jadi takut, walaupun orangnya berilmu, mau nanya kita takut, mau mendekat kita tidak berani. Nah, itu. Jadi kata Nabi, mayyahrumir rifqa yahrumil khair. Orang yang tidak lembut tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak punya kebaikan. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu. Yang ketiga apa? Sahlun. Sahlun itu mudah, mudah menolong, mudah membantu, mudah menemani, mudah dalam meringankan beban orang lain. Kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min yaumid min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang menghilangkan beban orang lain di dunia, maka Allah hilangkan bebannya di akhirat. Nah, itu. Jadi kalau ada tetangga punya beban, kita hilangkan bebannya, kita bantu bebannya. Kalau ada orang punya hutang, ya bantu hutangnya. Kalau kita banyak uang, temannya punya hutang tidak bisa tidak bisa bayar, sudah diikhlaskan, tapi harus disampaikan, sudah ukti, karena engkau lagi butuh, sudah kuikhlaskan saja hutangku, tidak usah bayar, dijamin Bu, besok datang lagi. Tapi tidak masalah, karena kita meringankan beban orang lah. Ingat hadis ini, man nafasa an mu'minin kurbatan fid dunya nafasallahu lahu kurbatan min yaumil qiyamah. Kemudian kata Nabi, wa man yassaru an mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang kesusahan, Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Tapi terkadang ibu-ibu, sekali lagi, sikap hayawan kita, sikap kebinatangan kita menuntut kebalikannya. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersusah? Harusnya kan begitu. Tapi sekarang kebalikannya, kalau bisa dipersusah, ngapain dipermudah? Itu yang kita dapati. Mohon maaf ya, terutama ibu-ibu yang jadi pejabat. Itu kan memang jadi pejabat di kelurahan, kan ibu di atas angin itu. Orang mau minta pindah KTP, dulu saya alami Bu ya, mau pindah KTP harus bawa fotokopi 3, bawa 1. Apa kata orangnya? Kurang 2. Padahal cuman dia mau lihat 3, yang diambil tetap 1. Itu. Jadi saya bilang, kalau bisa susah ngapain dipermudah? Itu kayaknya prinsip sebagian orang. Padahal kalau dibalik, dia akan mendapatkan kemudahan di dunia dan akhirat. Dan Rasulullah SAW menutup, dan Rasulullah menyampaikan, wa man sataro an muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Tapi prakteknya bagaimana? Nah, ada orang biasanya kan katanya kalau punya beban mental harus dikeluarkan ya. Ya curhatlah, dia cari ustazah, curhatlah dia. Nah, belum dia nyampe ke rumahnya sudah dibilang oleh suaminya, kenapa kamu curhat sama ustazah begini-begini? Kaget ibu itu. Ternyata ustazah itu sudah bilang, ustazah saya begini-begini, tolong rahasiakan. Oh iya, ustazahnya suka bicara, suaminya datang, siapa tadi nih?
Oh anu Pak, dia begini-begini. Tapi jangan bilang-bilang Pak ya. Sudah. Suaminya pergi ke warung kopi, oh istrimu loh, kenapa begitu-begitu? Pulang suaminya belum nyampe rumahnya, nyampe yang dicurhatkan. Padahal kuncinya, resepnya dari Nabi, tutupi aib saudaramu, maka Allah tutupi aibmu di dunia dan akhirat. Yang di awal saya sampaikan itu, Bu, Ana sampaikan, kita ini sebenarnya hidup di balik topeng-topeng yang kebetulan Allah tidak buka. Agar Allah tetap tidak buka ini, maka jaga aib orang lain. Apalagi sampai tajassus, sampai menyelidiki. Ada temannya murung, kenapa teman kita murung? Jangan-jangan sudah diulik-ulik. Itu namanya tajassus, mencari aib-aib saudara. Itu yang menyebabkan aib kita Allah buka, karena kita tidak mau menutupi aib orang. Bahkan kata Ibrahim bin Adham ya, orang yang membicarakan aib saudaranya, dia biasanya tidak mati sebelum diuji dengan aib yang sama. Nah, itu bahayanya, membicarakan keburukan orang lain. Ada teman suka begini baru kita bicarakan. Maka kata Ibrahim bin Adham, biasanya orang itu tidak mati sebelum diuji dengan aib yang sama. Waliyahzubillah. Maka kita jaga jangan sampai kita suka membuka aib saudara, apalagi membicarakan di belakang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kata Allah. Kalau orang membicarakan aib orang lain, ibaratkan makan bangkai saudaranya. Mau enggak kalian, kata Allah, makan bangkai saudaramu? Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong hamba yang lain, menolong saudaranya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada saudara kita butuh pertolongan, mari kita tolong. Jadilah orang yang ringan tangan untuk menolong kesusahan orang lain, karena sikap itu akan menjadikan kita jauh dari api neraka. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kata Nabi, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahron. Sekiranya aku punya kesempatan menemani saudaraku mengurus permasalahannya, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini sebulan. Tentu itu Masjid Nabawi. Iktikaf di Masjid Nabawi luar biasa besar pahalanya. Tapi kata Nabi, kalau ada kesempatan iktikaf, kesempatan menolong saudara, maka aku ambil kesempatan menolong saudara. Kenapa kata ulama? Karena menolong orang lain itu wajib. Iktikaf itu walaupun besar sunnah. Menolong itu bisa jadi wajib, sedangkan iktikaf itu pasti sunnah. Nah, pasti ya tidak sampai wajib lah gitu. Maka ibu-ibu sekalian, sekali lagi sikap yang ketiga agar kita bisa dijauhkan dari api neraka adalah memiliki sikap mudah menolong orang lain. Yang terakhir adalah sikap qoribun minan nas. Orang-orang yang akan dijauhkan dari api neraka adalah dekat dengan sesama manusia, dekat kepada tetangga, dekat kepada keluarga, dekat kepada teman. Nah, orang yang dekat dengan orang lain, kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsih. Tidaklah benar iman seseorang sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Apa contohnya? Kita suka kalau orang lain ketemu kita senyum, tegur,
maka kita perlakukan orang lain juga demikian. Kita senang kalau kita diberi hadiah, maka kita sering beri hadiah kepada orang lain. Maka kata Nabi, tahabu tahabu, tahadu tahabu, saling beri hadiah kalian agar kalian saling mencintai. Saling memberi itu bisa menyebabkan saling cinta. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu di dalam kehinaan. Duribat alaihimudz dzillatu ainama sukifu. Siapapun mereka akan cenderung selalu hina. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kecuali kalau urusannya kepada Allah baik, urusannya talinya kepada manusia baik. Orang itu akan sumpek hidupnya kecuali urusannya kepada Allah baik, urusannya kepada manusia baik. Begitu. Orang walaupun banyak uangnya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, kalau jauh dari Allah pasti tidak ada tenangnya. Baru datang dari Eropa, bingung, bosan mau kemana lagi, karena sholatnya tidak benar. Artinya urusannya dengan Allah tidak benar. Padahal Nabi itu kalau beliau sumpah, beliau ingat kepada Khadijah, ingat kepada pamannya Abi Thalib, maka beliau panggil Bilal, ya Bilal, mata waktu sholat, arihni bis sholat. Bilal, kapan waktunya sholat? Saya mau sholat ini, saya mau menenangkan diri. Nah, kalau kita enggak, terkadang walaupun sudah jalan-jalan, mau jalan-jalan lagi, karena urusannya kepada Allah tidak selesai. Tidak cukup hanya urusan kepada Allah, urusan kepada manusia juga harus baik. Coba ibu-ibu, kalau satu RT ada 2 saja yang musuhan dengan ibu, sumpek itu ke dunia ini. Masuk ke Indomaret, ada itu, tidak mau masuk. Mau datang ke pengajian, ada mobilnya si itu, tidak usah, biar aku belanja aja. Itu sumpek bu hidup. Kenapa? Padahal ada 2 yang dia musuhin dari 300 orang. Apalagi sampai 5, apalagi sampai tetangganya musuhan semua. Betul-betul itu bu, sempit dunia ini. Tapi terkadang masih kita lakukan itu. Jangan sampai kita demikian. Bahkan kata Rasulullah SAW, haram hukumnya mendiamkan saudara seiman lebih dari 3 hari. Walaupun salah banget dia sudah 3 hari sudahlah berusaha untuk memaafkan. Orang yang memaafkan itu mengeluarkan racun dari hatinya, mengeluarkan duri dari jiwanya. Kalau itu dipelihara, ya itu, jangankan hidup, dunia terasa sempit betul. Pasar luasnya segitu bu, kita takut ya, jangan-jangan ada bu ini di dalam, jangan-jangan dia belum keluar, saking sempitnya dunia itu. Kenapa? Karena sikap permusuhan, karena sikap duri di dalam dada yang tidak kita keluarkan. Maka kita tanamkan itu, maafkan orang lain, biar dia urusannya dengan Allah. Aku maafkan orang ini. Ada satu riwayat ibu-ibu, Rasulullah SAW pernah memanggil sahabat, salah satunya Salman Al-Farisi. Nabi panggil itu Salman, nanti akan lewat orang yang ahli surga, orang yang pasti masuk surga lewat habis ini. Dilihat, memang ada orang lewat, tapi orang biasa saja, sahabat yang tidak sering ikut pengajian, ya tidak sering juga sholat di jemaah di masjid, sahabat yang kerjanya pergi ke kebun, pulang ke rumah, biasa saja itu. Besoknya gitu lagi, Salman akan lewat lagi orang yang ahli surga itu. Ternyata diamatin oleh sahabat Salman, ini lagi yang lewat, sehingga penasaran sahabat Salman itu, pasti orangnya tidak lain, ini pasti yang masuk surga. Akhirnya sahabat Salman datang ke rumah orang itu, datang ke rumahnya, wahai saudaraku, aku mau tinggal di rumahmu, boleh gak? Boleh, silahkan. Ya aku izin tinggal di rumah. Tinggal, tamu itu kan biasanya 3 hari, tinggal 3 hari di rumah saudaranya ini,
diamatin itu tidak banyak yang dilakukan. Sholat ya sholat, habis sholat pergi ke kebun, malam habis sholat tidur. Artinya dia hidangkan biasa-biasa saja. Artinya orang ini biasa-biasa saja gitu, ibu-ibu sekalian. Akhirnya setelah 3 hari, Salman kayaknya tidak ada yang spesial deh dari orang ini. Sudah, aku mau tanya ke Nabi, betul nggak orang ini yang dimaksud? Setelah mau pulang, sahabat Salman jujur, wahai sahabatku, aku kesini sebenarnya ingin mengamati ibadah apa yang engkau lakukan sampai oleh baginda Nabi disampaikan engkau pasti masuk surga, ahli surga. Sahabat tersebut kaget, oh iya saya masuk surga ya, kamu datang ke sini untuk melihat amal ibadah, padahal saya ini selalu bergumam betapa betul beruntungnya sahabat-sahabat yang selalu bersama Nabi, diantaranya engkau wahai Salman. Aku ini kan petani biasa, habis dari berkebun pulang ke rumah tidur, ya begitu saja kegiatanku. Coba ingat apa yang kau lakukan. Maka beliau sampaikan, aku ingat sabda Nabi, maafkan kesalahan orang lain, maka engkau akan menjadi orang yang baik. Sehingga kata sahabat tersebut, sebelum aku tidur, aku bayangkan muka orang yang bertemu denganku, aku maafkan mereka satu persatu. Mungkin itu amalan yang, coba engkau tanya ke Nabi, apakah itu amalan yang bisa menyelamatkanku? Betul, ditanya oleh sahabat Salman, apa kata Nabi? Apalagi yang bisa menyebabkan orang masuk surga selain tidak memelihara sikap dendam di dalam hatinya. Itu luar biasanya sikap bisa memaafkan. Walaupun mudah diucapkan, tapi susahnya minta ampun, Bu. Apalagi tetangganya kebangetan, Ustaz, biarin sudah gitu ya. Wah itu Ustaz, ini Ustaz belum bayar hutang yang kemarin, mau hutang lagi. Itu susahnya memaafkan kesalahan orang lain seperti itu. Saya juga sama, susah rasanya memaafkan. Tapi mari kita bersama-sama dekat kepada manusia agar kita dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1 jam, ibu-ibu sekalian. Bijak kiranya jika saya cukupkan materi saya pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya saya kembalikan kepada ibu moderator, jika ada pertanyaan atau ada yang ditambahkan dipersilahkan. Bismillah, ini kebetulan ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz, keluar dari tema, bagaimana cara berwudu saat membaca doanya jika berwudunya di kamar mandi yang ada WC-nya, apakah membacanya wudunya sebelum masuk kamar mandi? Bagus, Bu. Jadi berwudu itu ibu-ibu sekalian tidak mengganggu kesahan wudu walaupun kita berwudu di tempat yang ada kayak rumah kami kecil, Bu ya, cuma ada kamar mandinya di situ juga. Masa saya mau wudu di masjid terus? Di masjid sering tidak ada masjid, tidak ada airnya. Ya kalau sempat ya. Jadi wudu di situ. Hanya saja jangan mengucapkan kalimah thayyibah di kamar mandi. Kan syarat rukun wudu tidak ada beda dengan sholat. Rukun sholat itu Allahu Akbar. Maka ibu-ibu jangan membaca kalimat Allah di dalam kamar mandi. Kapan dibacanya? Baca doanya itu setelah keluar kamar mandi. Setelah melangkahkan kaki kiri keluarkan, baru berdoa sudah di situ. Nah, begitu Bu ya. Jadi yang mau saya tekankan kalau itunya ya baca setelah keluar kamar. Tapi yang mau kita tekankan sah wudunya di dalam kamar mandi. Tetapi jika punya kamar mandi yang 2, mohon maaf ya, biasanya saya pernah ke Banjar. Di Banjar itu pasti kamar mandi itu 2, satunya untuk WC, satunya untuk mandi dan nah itu tentu lebih sempurna karena bisa kita baca basmalah sebelum wudu. Itu kan sunnah ya, sebelum membasuh itu kan sunnahnya membaca basmalah, baru nanti alhamdulillahilladzi kok lupa gimana doanya setelah wudu itu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Karena ada lafaz Allahnya itu tidak dibaca di kamar dibaca ketika sempurna keluar kaki kanan sudah menginjakkan luar kamar. Kan keluarnya pakai kaki kiri ya. Setelah kaki kanan baru boleh membaca lafaz Allah. Nah, asyhadu an la ilaha. Silakan. Mungkin sudah clear ya. Bismillah Ustaz, mohon nasihat untuk saya agar lebih ikhlas mendampingi anak-anak dalam belajar dan beribadah. Karena kadang saya merasa berjuang sendiri. Suami saya alhamdulillah taat dalam beribadah, tetapi sering lalai perhatiannya terhadap kami, istri dan anak-anaknya. Pergi ke masjid tanpa mengajak anak-anak, tidak memperhatikan hafalan Quran anak-anak, sehingga kadang menimbulkan rasa berjuang sendiri pada diri saya. Mohon nasihat agar saya dijauhkan dari api neraka karena rasa berjuang sendiri. Terkadang karena perasaan itu saya sering marah-marah kepada anak jika susah dibangunkan sholat ataupun saat salah sholatkan hafalan. Baik Bu, apa namanya ya, kita doakan ya semoga beliau dan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan, berikan kekuatan, karena tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah. Apa yang kita lakukan itu murni hanya pertolongan Allah. Maka pertama, ibunda yang saya muliakan, Masya Allah luar biasa ya. Saya terharu dengar ibu yang luar biasa begitu menjalankan amanahnya. Apa yang kita lakukan ini Bu, tidak ada yang baik kecuali kita mendapatkan pertolongan dari. Maka pertama libatkan Allah. Artinya kita, yang kedua, kita bekerja ini karena Allah, bukan karena apa-apa. Walaupun suami kita mohon maaf ya, apalagi tidak sampai lalai pun karena ada perempuan ahli surga, suaminya itu pasti masuk neraka. Siapa dia Bu? Asiyah. Siapa? Istrinya Fir'aun. Jadi suami kita tidak ada kayaknya yang seperti Fir'aun ya. Pasti cerai ibu-ibu kalau suami seperti Fir'aun. Suami kita tidak ada yang seperti Fir'aun. Apalagi suami kita pergi ke masjid. Mungkin suami ibu itu ya model seperti kami ini Bu, orang dari kampung begitu ya. Dulu pendidikan di rumahnya, semua di rumah urusannya istri. Mau masak air sampai masak nasi, nyapu, urusannya suami itu setelah matahari keluar rumah cari uang. Bisa jadi dulu kan orang di kampung gitu ya. Padahal tapi pelan-pelan lah diajak ngaji, diajak dengarkan apa namanya nasihat-nasihat Ustadz bahwa hidup itu berumah tangga bersama satu atap. Ya satunya yang hidupin kompor, satunya hidupin mesin cuci kan begitu ya. Tapi di luar itu ibu-ibu, memang perintah Al-Quran itu begini, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kita tidak boleh apa namanya putus asa, kita tidak boleh futur karena orang yang kita bimbing itu tidak mau, anak-anak kita terutama. Dan bagaimana Ustaz agar kita tidak marah kalau anak tidak diajak baca Al-Quran salah-salah misalnya. Nah, kita harus sadar bahwa inilah ujian Allah, inilah perintah Allah, inilah hadiah dari Allah agar kita tambah sabar mengajari anak kita itu spesial sekali. Tidak ada anak lain seperti anak kita. Maka kita harus berupaya sabar ibu-ibu ya. Yang pertama itu libatkan Allah. Yang kedua sadari bahwa ini adalah amanah besar dari Allah. Yang ketiga ibu-ibu juga sadar bahwa di dalam hadis riwayat Muslim ya, di dalam kitab Arba'in Nawawi tentang kepemimpinan itu, kullukum ra'in, itu disebut juga bahwa perempuan itu adalah pemimpin. Dari siapa? Dari kehormatan suaminya, dari tentang pendidikan anak-anaknya.
Memang Bu, orang alim, orang ahli agama jarang muncul kecuali kalau pendidikan agama dari ibunya benar, kecuali hanya pendidikan agama dari ibunya benar. Contoh, Imam Syafi'i itu bapaknya meninggal waktu kecil, tapi ibunya jual harta warisannya untuk pendidikan anaknya. Itu Bu, luar biasa kalau ibu bisa mendidik anaknya, karena jarang itu Bu orang pinter karena bapaknya yang peduli. Jarang. Bapaknya itu memang ngajar, memang mendampingi, tapi biasanya pendidikan anak TK, SD itu ibu yang milih lebih banyak. Anak saya sekolahkan di sini, itu ibunya. Kalau ibunya pikiran ini anak saya harus ahli agama, dimasukkan ke TK Quran, ke TK apa begitu Bu ya. Jadi itu Bu, banyak-banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati suami ibu agar bisa bersama-sama membimbing keluarganya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ada? Yang ketiga, jika kita berbicara bohong untuk menutupi aib keluarga, apa itu termasuk dosa atau kebaikan? Nah, bagaimana bohong itu Bu tidak boleh kecuali di beberapa perkara ya. Pertama, bohong itu bisa dimaafkan kalau itu untuk mendamaikan. Contoh Bu, ada tetangga bawa parang, dia mau membunuh keluarga sebelah ini. Ada ibu itu, oh ada Pak, sembunyi di belakang. Mati memang itu Bu. Nah maka kalau itu Pak, dah ada Pak, dah ada. Begitu, itu bohong yang menyelamatkan begitu ya. Sampai bab nyawa itu Bu, maka diperkenankan berbohong. Bagaimana kalau aib orang lain? Nah ibu-ibu, kalau ibu-ibu bukan di pengadilan, jangan buka aib orang lain. Boleh ibu-ibu membuka aib itu kalau dia berkaitan dengan kemaslahatan orang. Contoh, ada orang mau menikah, nanya ke ibu, Bu, si ini apakah baik? Itu kasih tahu aibnya dalam rangka untuk menyampaikan itu. Kalau misalnya, Bu, saya mau nikah dengan itu, orangnya solehah pada Bu ya, ibu tahu, mohon maaf, si perempuan ini ya sepengetahuan ibu tidak baik, buka Bu aibnya, tidak dosa. Justru kalau ibu tutup-tutupin, bagus sekali itu, soleha betul, nanti pas sudah nikah 2 hari cerai itu, karena ibu-ibu menutupin paham Bu ya, yang bisa dibenarkan itu dalam rangka begitu. Apalagi kalau sampai di tingkatan paling atas Bu, di makosiduddin itu, pokok-pokok agama itu, hifdun nafs, menjaga jiwa. Kalau ada orang mau bunuh orang, tanya ibu, di mana bapak Bu? Pak, sembunyi di sana. Yang mati orang itu Bu, bilang saya tidak tahu, tidak ada Pak, kayaknya ke sana, begitu. Nah begitu Bu ya, jaga orang. Tapi di lain urusan itu, ditanya hakim buka aib, ibu menyelamatkan sampai nyawa, boleh hiwalah namanya, berbohong, boleh berbohong. Kayaknya sudah cukup ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah memberikan kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi pengingat dan bisa menjadi pembelajaran yang baik agar kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari ini dari ini. Baiklah, mari kita tutup pengajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.